kabarnya nih hari ini? Baik. Syukurlah ya, masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang cara memahami lansia. Nah, lansia itu adalah lanjut usia. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi ini, saya ingin mengajak ibu-ibu seperti biasa kita berdoa dulu ya ibu-ibu, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah ibu-ibu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu lansia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan tahapan lanjut usia dalam 4 golongan. Yang pertama, usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lanjut usia umur 60 tahun sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia tua umur 75 sampai 90 tahun. Yang keempat, lansia sangat tua di atas 90 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Yang ketiga, ayat 4, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Sekarang saya akan membagi kelompok ya ibu-ibu menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok kondisi fisik, yang kedua kelompok psikososial, yang ketiga kelompok spiritual. Nanti salah satu dari ibu 2 kelompok ya ibu ya. Iya. Mewakili yang kelompok 3. Nah, silakan ibu-ibu berdiskusi masalah yang dihadapi lansia. Masalah apa nih bu biasanya yang dihadapi lansia dalam kehidupan sehari-hari? Silakan diskusi dulu dengan temannya. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Siapa yang kelompok 1 ini? Ibu siapa yang mau kelompok 1? Siapa yang kelompok 1? Ibu Epi kelompok 1, kelompok 2 Ibu Nova, kelompok 3 lagi yang mewakili siapa? Action. Jadi gimana Ibu untuk pembagian kelompoknya? 1 dan 3. Iya Bu. Saya 2. Oh ya, oke. Saya akan membacakan pertanyaannya ya untuk kelompok 1 Ibu Evi. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia? Bermain bersama cucu. Ya. Terus rajin berolahraga seperti berjalan kaki. Ya. Yang ketiga, memperhatikan pola makan. Ya, sangat bagus sekali ya. Terima kasih jawabannya. Karena kalau sudah lansia itu olahraganya pun terbatas ya. Jadi olahraganya yang ringan-ringan saja. Begitu juga pola makannya kita harus memperhatikannya juga ya. Terima kasih jawabannya. Untuk yang kelompok 2 pertanyaannya, hal-hal apa yang boleh dilakukan pada lansia? Silakan Bu. Menyediakan makanan sehat, Ya. memperhatikan kesehatan, Ya. mengingatkan untuk beribadah, memberikan kesempatan untuk berolahraga, menyediakan pakaian, Ya. menjadi pendengar yang baik,
mengasihi orang tua, memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia, Iya. memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama tetangga atau teman-temannya, Iya. memberikan kegiatan yang merangsang memori dan daya ingatnya seperti membaca, mengisi teka-teki silang dan sebagainya. Iya, sangat bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya Ibu Nova. Baiklah, terima kasih Bu, sangat bagus penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya ke kelompok 3. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Silakan Bu Evi. Yang pertama, kita tetap menghormati dan dan menghargai lansia sebagai orang tua. Terus bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Terus memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Melakukan pendekatan pribadi misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua. Terus beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Ya, baik, bagus sekali ya jawabannya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan seperti yang kita lihat di flip chart 4 ini tentang prinsip melayani lansia. Didengarkan ya Ibu-ibu? Iya, Bu. Nah, prinsip melayani lansia adalah yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Stigma di sini tentunya stigma negatif ya terhadap lansia. Yang kedua, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah, mudah tersinggung. Yang ketiga, tidak membesar-besarkan masalah. Yang keempat, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Yang kelima, kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Yang selanjutnya, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Ya, jadi kita boleh perhatian sama lansia, tapi tidak juga terlalu berlebihan. Misalnya kan lansia tidak kita biarkan untuk beraktivitas sendiri. Kalau masih bisa beraktivitas sendiri kan alangkah baiknya biar masih bisa bergerak, tidak harus selalu dilayani, begitu ya Ibu. Iya. Nah, selanjutnya saya juga akan menyampaikan flip chart 5. Flip chart 5, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Yang pertama, seperti yang telah disampaikan Ibu Evi tadi ya, saya akan mengulangi lagi. Yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Yang kedua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Yang ketiga, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Yang keempat, melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Curhat gitu lah, misalnya sering ngobrol gitu ya. Selanjutnya, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termaksud kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahagiakan dirinya. Jadi yang dilakukan lansia itu dia tidak merasa terpaksa atau tertekan, tapi dia melakukannya karena dia merasa kita memperhatikannya. Ya begitu ya. Kita harus memahami juga tipe lansia. Tiap lansia dapat saja mengalami permasalahan yang sama, namun berbeda penanganannya. Penanganan permasalahan disesuaikan dengan tipe lansia dan disesuaikan kondisi lansia secara fisik maupun psikisnya. Lansia juga ada yang mengalami kekerasan. Nah, apakah ibu-ibu pernah melihat lansia mengalami kekerasan di sekitar tempat tinggal misalnya? Silakan Bu.
Saya, Bu. Iya, Bu. Saya pernah melihat seorang nenek sedang berjalan, Bu. Iya. Tiba-tiba ada seorang anak yang mendorong Iya. dari belakang Iya. dan nenek itu pun terjatuh. Iya. Dan saya segera menolong nenek tersebut. Iya, terima kasih ya Ibu. Nah, itu kan salah satu contoh kekerasan terhadap lansia ya. Berikut ini kita akan berdiskusi atau mendengarkan cerita ya Ibu-ibu tentang seorang nenek ini. Seorang nenek, dengarkan saja ya. Iya, Bu. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 anak dan semuanya sudah berumah tangga. Anak nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak dua orang, semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali. Jadi nenek ini ada 4 anak dan semuanya sudah berkeluarga, dan nenek ini tinggal di anak bungsunya yang laki-laki. Nah, dan anaknya ini mempunyai 2 anak laki-laki semua. Dan anaknya ini bekerja di luar kota dan pulang seminggu sekali, sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya. Menantunya sering bersikap tidak sopan terhadap nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli, dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehari-hari menjaga ruko miliknya. Namun akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangannya. Jika menantunya sedang tidak ada di rumah, bahkan terakhir kali si nenek tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangannya sekitar 3 juta rupiah. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti berjualan. Namun nenek tidak mau karena lumayan menghasilkan. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut dengan memenuhi kebutuhan nenek, seperti misalnya membelikan baju, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak dapat setiap hari karena anak-anak yang lain kan tidak, mereka sudah tinggal di rumah masing-masing. Dan anak yang tinggal dengan nenek ini kan bekerja di luar kota ya. Kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus tertumpuk di lemari. Selain itu, ia malas mandi sehingga kadang-kadang badannya agak bau. Nenek A terkadang keras kepala, sulit diberitahu, dan sering kali membuat kesal menantu, bahkan anak-anak nenek yang lainnya. Nah, begitu ya cerita tentang si nenek A ini. Sepertinya agak keras kepala ya, nenek A ini. Iya. Iya. Pakai baju yang tidak layak, padahal baju yang bagus ada. Gitu. Nah, tindakan orang yang melanggar hak-hak lansia adalah tindakan penelantaran, dan jika tindakannya merugikan atau membahayakan bagi lansia baik secara fisik, psikis, sosial, maka hal itu disebut sebagai tindakan kekerasan terhadap lansia. Nah, berikut saya akan menyampaikan Pikat 7 tentang kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Kekerasan fisik, kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Contoh, mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makan atau minum. Yang kedua, kekerasan verbal, dengan kata-kata ya,
Hindarkan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Contoh, menyebut nama saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata. Yang ketiga, emosi. Tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contohnya, membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, penelantaran. Yang keempat, finansial, penyalahgunaan harta milik lansia. Contoh, memanfaatkan uang lansia, menggunakannya tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang. Nah, begitu ya ibu-ibu, bagaimana untuk materi ini? Apakah sudah jelas? Sudah Bu. Ya, demikianlah ibu-ibu untuk pertemuan kita kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Dan semoga bulan depan kita bisa bertemu lagi untuk berbicara tentang topik yang lain. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kembali saya ingin mengajak ibu-ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah ibu-ibu, terima kasih dan selamat malam. Malam.